Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 10 Januari 2026. Hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini tentang Yohanes, tentang sikap Yohanes yang menanggapi kehadiran Yesus. Yohanes lebih dahulu tampil, ia sangat dihormati, dihargai, dikenal karena pelayanannya. Yohanes sebenarnya punya peluang besar untuk menonjolkan dirinya, tapi Injil tidak menampilkan kesombongan Yohanes. Injil menampilkan kerendahan hati Yohanes. "Aku hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil." Ini menunjukkan Yohanes bukan pribadi yang ingin dipuji. Yohanes bukan pribadi yang ingin dihormati. Yohanes pribadi yang rendah hati. Saudara-saudariku terkasih, karena sikap rendah hati yang dimiliki Yohanes, maka saat Yesus mulai tampil, Yohanes tidak tersinggung. Yohanes tidak merasa tersaingi. Yohanes malah bergembira karena dia tahu bahwa tugasnya cuma merintis jalan. Karena Yesus tampil, maka Yohanes mengatakan, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Dari kacamata manusia, apa yang dilakukan Yohanes dianggap aneh. Karena dia punya kesempatan dan peluang untuk menonjolkan diri, untuk menjadi popularitasnya. Tapi itu bukan pilihan Yohanes. Ia memilih sebagai perintis demi kemuliaan Tuhan. Tugasnya hanyalah mempersiapkan jalan bagi Yesus yang datang dari surga. Fokusnya pada kemuliaan Tuhan, yang pentingnya mengarahkan orang lain kepada Kristus sebagai sumber hidup kekal. Apapun yang dia lakukan itu mengarahkan orang untuk menemukan kemuliaan Tuhan. Yohanes memberi pelajaran berharga untuk kita hari ini. Untuk saya sebagai imam, untuk orang-orang Katolik semuanya, untuk kita para aktivis yang sering melayani Tuhan dan sesama. Bahwa semua tugas pelayanan kita, baik di gereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, tujuannya satu, demi kemuliaan Tuhan. Tujuannya membawa orang untuk semakin dekat dengan Tuhan, bukan sebaliknya demi ketenaran kita, bukan demi popularitas kita, tapi demi nama Tuhan. Yohanes telah memberi inspirasi untuk kita adalah pengganti Yohanes. Tetaplah rendah hati dan tulus dalam pelayanan. Semuanya adalah demi kemuliaan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.